di video kami yang sebelumnya, yaitu tentang cara membuat probiotik rabal, yaitu ragi dan bakteri asam laktat. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang aplikasi probiotik rabal untuk persiapan air kolam sebelum bibit ditebar. Nah, untuk persiapan air kolam yang digunakan untuk penebaran benih ikan lele dengan probiotik rabal, idealnya ini dilakukan selama 2 minggu. Nah, untuk sebenarnya untuk 1 minggu aja udah bisa, namun untuk idealnya yaitu selama 2 minggu. Kemudian usahakan air baku ataupun air yang akan kita gunakan ini telah diendapkan terlebih dahulu pada kolam tandon selama kurang lebih minimalnya 1 kali 24 jam. Nah, dalam 2 minggu itu kegiatan hari pertamanya yaitu persiapan air yang diberikan probiotik rabal, itu yang sudah matang yaitu 7 hari fermentasi. Nah, ini sebanyak 100 ml per meter kubiknya dari luasan kolam yang kita gunakan. Kemudian air kolam juga diberi pupuk NPK sebanyak 20 gram per meter kubik. Nah, ini jika cuaca cerah, atau 10 gram per meter kubik. Ini jika cuaca mendukung. Pemberian pupuk NPK pada air kolam hanya dilakukan 1 kali saja. Nah, tujuan dari pemberian NPK ini adalah untuk menumbuhkan fitoplankton serta menyeimbangkan bakteri yang ada pada kolam nantinya. Pemberian NPK pada kolam yang kurang cahaya, fitoplankton akan lambat tumbuh. Maka NPK cukup diberikan setengah dosis saja, yaitu 10 gram per meter. Kemudian air kolam diberi aerasi, tidaknya 2 titik aerasi ataupun lebih. Nah, ini bertujuan untuk mengaduk probiotik rabal. Ini kalau bisa aerasinya 24 jam non-stop. Nah, untuk penyiraman air kolam dengan probiotik rabal sebanyak 100 ml per meter kubik dilakukan setiap 2 hari sekali hingga air kolamnya berwarna hijau. Nah, warna hijau ini adalah indikasi bahwa fitoplanktonnya sudah tumbuh. Setelah air kolam berusia 2 minggu, benih ikan lele siap dimasukkan ke dalam kolam. Nah, untuk pemberian probiotik rabal ini tetap dilanjutkan setiap 2 hari sekali. Dosisnya juga sama, 100 ml per meter kubiknya. Hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa cairan probiotik rabal ini kondisinya yaitu asam. Oleh karena itu tidak perlu diberikan jika pH air masih dalam kondisi baik, yakni pada rentang 7,3 hingga 8 pH-nya. Bila di atas itu perlu diberikan dengan dosis 100 ml per 100 ml per meter kubik. Nah, sampai pH kembali dalam rentan tersebut tadi yang masih normal, pH normal tadi. Kemudian saat plankton pekat, situasi pada siang hari, pH air kolam bisa mencapai di atas 8,1. Kemudian pada saat hujan, plankton bisa mati secara tiba-tiba. Nah, ini berakibat pada pembusukan mendadak dan ini juga mengakibatkan mudahnya muncul penyakit. Nah, pemberian rabal ini juga bisa menurunkan kepekatan fitoplankton.
Namun di bawah pH standar perlu diberikan kapur dolomit dengan dosis 10 gram per meter kubiknya agar proses penguraian gas amonia beracun tidak terganggu. Pemberian probiotik rabal terus-menerus dapat mengakibatkan kematian plankton karena terjadi penggumpalan. Kemudian jika kondisi air sudah merah, pemberian probiotik rabal tidak diperlukan lagi karena kondisi pH sudah stabil. Hanya pemberian kapur dolomit diperlukan untuk membantu memberi alkalinitas bagi bakteri di air merah agar lebih baik dalam pekerjaannya, yaitu menguraikan amonia tadi. Kemudian air kolam yang mengandung probiotik rabal ini hanya dilakukan penggantian air ketika air mulai berbau saja ya. Nah, jika tidak perlu dilakukan penggantian air. Kemudian penggantian air juga yang perlu diganti itu adalah bagian bawah saja. Jadi pergantian air sebanyak 25%, kemudian kita tambah lagi 25%. Dan informasi dari hasil kajian penelitian Profesor Ibnu Saidir juga, untuk air kolam ikan lele ini yang mengandung probiotik rabal ini terbebas dari penyakit moncong putih, aeromonas maupun kumis keriting. Bahkan kotoran ikan lele pun akan dikonsumsi oleh bakteri baik Lactobacillus dari probiotik rabal tersebut. Oke, mungkin hanya itu informasi dalam pengaplikasian bakteri probiotik rabal ya. Dan ada catatan penting juga, untuk penggunaan media filter ataupun lampu UV tidak disarankan dalam kegiatan budidaya ini yang menggunakan probiotik rabal.